Momentum Idul Adha lalu memberi kejutan yang sangat besar bagi warga Tangerang Selatan. Sebab DKM Masjid Al-Ikhlas di Pondok Aren, Tangerang Selatan menemukan keajaiban di dalam paru-paru sapi kurban. Di sana tertulis nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti, nama salah seorang jamaah masjid yang ikut berkurban. Tapi anehnya, jamaah tersebut berkurban kambing bukan sapi. Keajaiban itu segera viral sampai menimbulkan banyak pro dan kontra. Tapi pengurus masjid memastikan bahwa kenyataan tersebut bukan hasil sebuah rekayasa. Para pengurus bukan hanya sudah berusaha menghapus tulisan, tapi juga meminta pendapat para ulama setempat. Lalu, seperti apa analisa ahli supranatural tentang kejadian ajaib ini? Benarkah ada campur tangan gaib dalam penulisan nama di paru sapi? Memang ajaib, para petugas penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Ikhlas Pondok Aren, Tangerang Selatan menemukan paru sapi yang ajaib. Di dalam paru tersebut tertulis nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Nama tersebut memang salah seorang yang ikut berkurban, tapi bukan kurban sapi melainkan kambing. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkinkah berita yang viral itu sekadar rekayasa? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Penemuan paru sapi yang bertuliskan nama seseorang membuat gempar warga Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di dalam paru seekor sapi yang sudah disembelih, tertulis nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Terjadi pro dan kontra karena ada yang menganggap tulisan tersebut hasil rekayasa. Tapi dari analisa ahli supranatural Panglima Langit, tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Sebagai sosok yang banyak berhubungan dengan hal gaib, Panglima Langit percaya bahwa ada campur tangan hal-hal gaib pada peristiwa tersebut. Ya, kalau menurut saya tidak ada yang mustahil sih ya, semua hal bisa saja terjadi. Mau di dalam daging, mau di dalam tulang, namanya pun misal bisa saja terjadi gitu. Itu artinya ya bisa saja menurut saya, sah-sah saja kalau ada tulisan dibilang itu memang sesuatu yang gaib, yang berwujud nyata berupa sebuah tulisan nama Saibul Kurban tersebut, seperti itu gitu. Berarti kan ada campur tangan sosok yang gaib yang tidak terlihat gitu di dalam penulisan nama tersebut. Ya walau alam bisa caranya bagaimana, Tuhan yang tahu. Karena ya apapun bisa terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Heboh munculnya nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti memang menjadi kejadian luar biasa. Banyak yang percaya sebagai keajaiban, tapi lebih banyak lagi yang menganggap biasa saja. Semua tergantung yang memaknai. Lalu mungkinkah akan ada dampak buruk setelah munculnya nama seseorang di paru sapi kurban? Kebawa dampak negatif sih menurut saya enggak sih ya. Itu hanya sebuah nama sih, apalagi Sohibul Bait yang berkurban. Menurut saya sih nggak ada sisi negatifnya, nggak ada sih. Jadi tergantung cara masyarakat memaknai saja, mau dibawa ke arah mana dalam menanggapi persoalan tersebut. Kalau mau dibawa ke arah yang positif, mengambil hikmah dari setiap sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan, pastilah kita nggak ada masalah lah, nggak ada hal yang negatif lah bakal terjadi. Tapi kalau kita mengkaji-kaji dari hal-hal yang negatif ya pasti ada yang negatif juga yang kita dapatkan gitu. Menurut saya seperti itu.
Seperti pandangan Pangeran Langit, menurut Ratna Listi memang ada kekuatan yang tak terlihat yang ikut bermain. Ada muatan mistis yang semestinya diterima dengan lapang dada. Segala sesuatu yang tidak diterima oleh akal, itu orang menyebutnya hal goib, atau ada sebagian mengatakan hal mistis. Ya inilah mistis. Kalau ini mistis atau bukan? Ya iya mistis. Nggak bisa dipecahkan dengan logika gitu. Kok bisa terjadi? Ya walau alam, semua kan kuasa Allah. Ranahnya bukan di ranah logika lagi. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya mensyukuri aja. Ini mungkin ada hikmah yang ingin Allah tunjukkan. Nah, kita sebagai manusia harusnya berpikir gitu. Oh iya, ini terjadi pasti atas izin Allah. Nggak mungkin ini terjadi tanpa izin Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohon pun itu juga atas izin Allah. Ratna Listi meyakini bahwa banyak terjadi keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa yang tak bisa ditangkap logika terus bermunculan, dan semua nyata. Salah satu yang nyata ialah paru sapi di Tangerang Selatan yang memunculkan tulisan nama seorang jamaah yang ikut berkurban. Saking viralnya, banyak yang penasaran. Selain ada yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, dalam kehidupan ini, di sekitar kita ini banyak hal-hal yang goib ya. Yang goib yang mungkin manusia tidak sadari gitu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau saya percaya kalau dalam daging kurban yang viral itu memang tulisan itu ada, bukan karena dibuat oleh panitianya. Saya banyak menemui hal-hal yang menakjubkan seperti ini yang menunjukkan kebesaran Allah, yaitu contoh nih, ada yang buah dibelah, ada lafaz Allah di dalamnya. Langit tiba-tiba ada lafaz Allah. Itu siapa yang buat? Emang langit ada yang nulis? Emang buah di dalamnya waktu dibelah ada yang nulis di dalamnya? Kan nggak ada. Itulah goib gitu. Di luar jangkauan pikiran manusia. Memang kalau ada yang nggak masuk akal, ya memang nggak masuk akal. Namanya juga goib gitu loh. tapi benarkah tulisan tersebut asli dan bukan bikinan orang? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti muncul secara misterius di daging sapi yang menyimpan banyak rahasia besar. Secara kasat mata, memang tidak ada yang menarik dari sosok yang namanya tertulis di paru sapi itu. Ia seperti umumnya jamaah masjid, yang lebih banyak tampil sederhana tanpa menonjolkan diri. Meski bukan orang yang berada, tapi Muhammad Mustafa juga menyumbangkan hewan kurban. Bentuknya kambing, bukan sapi. Dari situlah muncul keajaiban, sebab tulisan namanya muncul di paru sapi, bukan paru kambing. Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Beliau bertempat tinggal di RT 0201 dan juga domisili Masjid Jami' Ikhlas yang berada di 0201. Beliau sebagai pemberi korban atas nama ekor kambing, pemberi korban bersama ekor kambing. Kemudian dalam proses penyembelihannya, secara singkat ternyata min ajaibillah wa min asrarillah, nama beliau yang tercatat sebagai pemberi korban di ekor kambing itu tercatat dan tertulis di paru sapi hewan korban kami. Ternyata di dalamnya itu ada tulisan yang bernama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Itu. Tanpa diduga, nama ini adalah sebagai pendaftar korban hewan kambing. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan nama itu ada di paru sapi. Tulisan itu berada langsung di paruh hati sapi, ya. Jadi paruh sapi lalu tulisan, dan di atasnya adalah selaput lendir dari paruh sapi itu, ya. Oleh sebab menjadi penemuan paling viral, ada pihak-pihak yang meragukan peristiwa tersebut. Tapi pihak pengurus masjid berusaha meyakinkan bahwa tulisan di dalam paru sapi bukan tanpa makna,
Saat pihak Muhammad Mustafa dihubungi, yang terjadi hanya tangisan. Begitu ketika istrinya datang mengambil jatah pemberi korban, saya tidak nanya langsung. Saya nggak cerita langsung ada kejadian. Saya tanya, apakah betul ibu suaminya bernama Muhammad Mustafa? Betul. Saya tanya, apa sih kerjaan dan amaliyah bapak? Beliau jawab seperti yang saya tadi bilang. Kita seperti umum orang biasa. Dia beribadah sebagai seorang muslim, bertetangga dan sebagainya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin kita kunjung ke rumahnya, itu rumah yang berkumun nempel dengan rumah lain. Logika nggak mungkin ketika dia keluar, dia pulang, dia tidak bersentuhan dengan warga yang lain. Tapi insya Allah dari kisah ini saya dapat memberikan satu gambaran bahwa beliau insya Allah dari amalia ibadahnya sangat baik, ya, sangat baik, sehingga Allah memilih nama beliau masuk pada satu keajaiban yang Allah tentukan di dalam perut sapi. Usaha panitia kurban mencari kebenaran tidak mudah. Sejumlah pemuka agama, ulama, dan kalangan terdidik diminta memberi penilaian, tapi semua menyatakan sepakat untuk menyebut bahwa paru yang ada tulisan Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti memang bukan rekayasa. Mustafa bin Jalal Sayuti. Sesuai dengan daftar kurban yang ada di panitia, ketua panitia. Sekarang kita usap ya, kita usap ya. Nih, kita usap-usap nih. Ini yang mengklaim bahwa ini adalah Sopidol. Nih jalannya nih ya, saya tulisan manusia. Kita buktikan. Nah, itu di dalam itu. Iya. Jalannya kita usap sekarang. Nah, masih jadi ada. memang tidak hilang dan ini murni. Mudah-mudahan teman-teman pada netizen yang hari ini belum mempercayai dengan tayangan ini, ya, kita harus mengakui bahwa ada sesuatu yang di luar nalar manusia yang harus kita tunjukkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Sejarah itu akan menentukan satu harapan yang besar untuk ke depan. Jadi otomatis ini peristiwa langka di dalam kampung kami, di masjid kami, dan di masa kepengurusan kami. Dan saya akan apresiasi jamaah kami yang Allah tunjukkan di mata manusia. Salah satu adalah di daerah kami yang ternyata Allah pilih di tempat kami. Dari situ maka tidak ada alasan lain kecuali ini akan kami jadikan sebagai histori, sebagai catatan sejarah, dan insya Allah akan kami simpan dan kami buat semacam foto sejarah lah. Keajaiban yang terjadi di Masjid Al-Ikhlas Pondok Aren Tangerang Selatan memang bukan rekayasa. Lantas, bagaimana pendapat ulama tentang fenomena itu? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Heboh paru sapi bertuliskan nama orang yang berkurban masih terus menjadi perbincangan. Ada misteri yang tak putus memberi teka-teki. Tapi bagi Abah Kiai Abdurrahman Jaelani, tidak ada yang misterius apalagi penuh teka-teki. Sebab semua bisa menjadi logis jika Tuhan menghendaki. Itulah yang menurut Abah Kiai kelebihan yang diberikan kepada orang-orang soleh. Nah, dalam konteks ini yang lebih tepat untuk fenomena yang ada, saya rasa lebih kepada arah ma'unah, yakni kelebihan yang diberikan kepada orang-orang soleh. Ini merupakan satu hal yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
memberikan dan menunjukkan kemahakuasaannya. Apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia, mampu dan berkuasa untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan ini termasuk apa yang sekarang terjadi dan viral di tengah-tengah kita mengenai nama dari orang yang berkurban. Kemampuan Tuhan untuk menciptakan segala yang luar biasa tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada yang tak mampu dikehendaki Tuhan, termasuk memunculkan tulisan di dalam paru-paru sapi kurban. Ini sekaligus menjadi sebuah pertanda kebaikan, apalagi momentunya adalah Idul Kurban yang penuh kemuliaan. Kesimpulannya bahwa itu merupakan satu hal yang dikehendaki oleh Allah dan Allah Maha Mampu. Innama amruhu idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala akan mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi tidak ada persoalan yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang tanda, maka bisa saja ini juga merupakan isyarat, tanda bahwa amal seseorang itu diterima, walaupun bukan berarti tanda amal orang yang diterima itu harus seperti ini. Tapi bisa jadi itu bagian sesuatu yang khusus di luar daripada kebiasaan, sehingga pada akhirnya orang ini adalah orang yang memang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tanda yang sekarang sedang viral ini dengan namanya tertulis di daging tersebut. Dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin saja hal itu bisa terjadi bagian daripada tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tuhan memang maha berkehendak, mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Maka apa yang sedang viral adalah bagian dari kekuasaan Tuhan. Tapi bisa juga sebuah pertanda bahwa Tuhan berkenan pada orang yang berkurban. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.